Oke, sip. Oke, sudah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas kami, yaitu tentang perkembangan kognitif anak berkebutuhan khusus. Adapun anggota dari kelompok 3, yang pertama yaitu saya, Amelia Nursari, kemudian yang kedua, Ibu Putri Ayu Kusuma Dewi, dan yang ketiga adalah Ibu Nana Trihastuti. Kami akan mempresentasikan tentang perkembangan kognitif bagi anak yang berkebutuhan khusus. Eh, Pertama kali dalam memahami untuk perkembangan kognitif anak, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu tentang tahapan perkembangan kognitif menurut Piaget. Menurut Piaget ada 4 tahapan. Yang pertama yaitu sensori motor untuk usia 0 sampai 2 tahun. Pada tahap ini, anak akan memperoleh pengetahuan tentang dunia dan tindakan-tindakan fisik yang mereka lakukan. Kemudian untuk tahap yang kedua, yaitu berupa tahap praoperasional, dimulai ketika anak berusia 2 sampai 7 tahun. Pada tahap ini, anak mulai menggunakan gambaran mental untuk memahami dunianya, pemikiran-pemikiran simbolik yang direfleksikan dalam penggunaan kata-kata dan gambar-gambar. Kemudian yang ketiga, yaitu tahap operasional konkret yang dicapai oleh anak pada usia 7 sampai 11 tahun. Pada rentang usia tersebut, anak sudah mampu berpikir logis mengenai kejadian konkret, memahami konsep percakapan, mengorganisasikan objek menjadi kelas-kelas hierarki atau klasifikasi, dan menempatkan objek dalam urutan yang teratur. Kemudian yang terakhir yaitu tahap operasional formal, yaitu dimulai ketika anak sudah berusia 11 sampai dewasa, di mana pada tahap ini anak-anak sudah bisa berpikir secara abstrak, idealis, dan logis atau hipotesis deduktif. Namun perkembangan kognitif 4 tahapan ini itu akan berbeda apabila ada terjadi pada anak yang berkebutuhan khusus, di mana kesulitan-kesulitan kognitif yang mereka alami itu ada 4 hal, yaitu ketika anak memusatkan perhatian. Kemudian yang kedua, memahami konsep abstrak. Yang ketiga, mengingat informasi. Dan yang keempat adalah melakukan penalaran logis. Pada pemusatan perhatian, anak-anak ini sering kesulitan mempertahankan fokus pada satu tugas atau informasi. Kemudian yang kedua yaitu ketika memahami konsep abstrak. Untuk anak berkebutuhan khusus, maka konsep yang tidak konkret itu menjadi tantangan yang sangat besar bagi mereka. Kemudian yang ketiga yaitu mengingat informasi. Kesulitan dalam menyimpan dan mengambil kembali informasi yang telah dipelajari. Kemudian yang keempat yaitu ketika melakukan penalaran logis. Ini adalah kesulitan-kesulitan kognitif yang dialami oleh anak berkebutuhan khusus, di mana proses berpikir untuk menarik kesimpulan atau memecahkan masalah menjadi lebih sulit bagi mereka. Kemudian ternyata perkembangan kognitif ini akan berpengaruh pada aspek perkembangan lain, yaitu pada aspek bahasa, aspek motorik, aspek sosial emosional, dan aspek moral spiritual. Untuk aspek bahasa, maka perkembangan kognitif yang terhambat ini juga akan mempengaruhi perkembangan bahasa, di mana perkembangan kognitif ini yang cepat membantu anak untuk memahami konsep abstrak dan simbolik dalam bahasa. Nah, keterampilan berpikir dan meningkatkan kosakata serta kemampuan merangkai kalimat, kemampuan mengajukan pertanyaan dan menyatakan ide juga didukung oleh kognisi yang berkembang. Kemudian pada aspek motorik, gerakan dan koordinasi yang baik itu juga memerlukan kognisi yang optimal. Kemampuan bermain konstruktif seperti menyusun balok atau puzzle itu juga membutuhkan pemikiran yang logis dan spasial, yang keduanya itu merupakan ranah dari kognitif. Kemudian aspek sosial emosional. Ini tentang pemahaman sebab akibat yang berkembang melalui proses kognitif.
Ini akan membantu anak mengenali emosi orang lain dan memahami aturan sosial. Kemampuan memecahkan konflik secara mandiri juga membutuhkan kecerdasan kognitif. Kemudian moral spiritual. Berpikir abstrak dan logis memungkinkan anak memahami konsep benar dan salah dan nilai moral. Kognisi membantu anak merenungkan tindakan mereka, menunjukkan rasa tanggung jawab, dan mengembangkan spiritualitas melalui cerita keagamaan. Lantas, apa sih konsep kunci keterlambatan perkembangan kognitif? Bahwasanya perkembangan kognitif itu sebagai pondasi dari perkembangan lainnya. Kemudian kognitif juga mencakup kemampuan berpikir, memahami, mengingat, dan memecahkan masalah. Keterlambatan kognitif itu akan mempengaruhi semua aspek perkembangan lainnya, termasuk yang seperti setelah saya jelaskan tadi di atas. Kemudian eh, pengaruh pada cara belajar. Nah, anak dengan keterlambatan kognitif akan membutuhkan waktu lebih lama dan pengulangan intensif, tidak seperti anak-anak reguler lainnya ya. Maka untuk anak yang apa keterlambatan eh, per- yang terhambat itu akan membutuhkan waktu yang lebih lama dan pengulangan yang intensif. Kemudian stimulasi kognitif dini. Nah, stimulasi kognitif dini itu melalui permainan eksploratif dan multisensori itu sangat penting untuk mengoptimalkan perkembangan. Nah, pola perkembangan ABK itu berbeda, namun mereka tetap memiliki potensi yang harus didukung dengan pendekatan yang fleksibel. Kemudian yang ketiga yaitu pola perkembangan anak berkebutuhan khusus. Nah, pola perkembangan anak berkebutuhan khusus berbeda dengan anak seusianya, namun mereka tetap memiliki potensinya masing-masing. Kemudian yang terakhir yaitu adanya perlunya pemahaman guru tentang profil kognitif anak. Jadi guru dapat merancang strategi pembelajaran yang efektif dan inklusif. Nah, untuk faktor penyebab kelainan kognitif akan dijelaskan oleh Ibu Putri Ayu Kusuma Dewi. Silakan Ibu Putri. Baik, Ibu, terima kasih. Berikut faktor-faktor penyebab kelainan kognitif. Ya, faktor-faktornya adalah faktor genetik dari faktor genetik, masalah selama kehamilan. Selanjutnya ada komplikasi saat kelahiran dan kelahiran prematur. Ada lagi juga di bawahnya lahir berat badan rendah, kondisi lingkungan, dan kondisi sosial. Nah, dari faktor genetik ini bisa disebabkan dari sistem saraf pusat, ya, riwayat keluarga atau gangguan perkembangan peningkatan resiko. Iya, seperti sindrom sindrom Down ya. Selanjutnya ada masalah selama kehamilan. Biasanya saat nutrisi ibu hamil, seperti itu saat paparan zat berbahaya. Nah, selanjutnya ada komplikasi saat kelahiran. Nah, bisa terjadi saat proses persalinan yang terlalu lama atau intervensi berat badan darurat atau trauma lahir atau juga selama persalinan dapat menyebabkan cedera permanen dalam permasalahan bagi neurologis. Ya. Selanjutnya, kelahiran prematur. Biasanya bayi lahir sebelum 37 minggu usia gestasi, otaknya belum berkembang sempurna. Resikonya adalah mempunyai gangguan motorik dan kognitif. Bisa dibilang itu sorry, kelahiran prematur. Menurut Martin dan et al. 2006. Selanjutnya, lahir berat badan rendah. Anak yang lahir berat badan rendah juga beresiko tinggi mengalami gangguan kognitif atau gangguan berbicara, dan gangguan belajar. Dan kondisi lingkungan, selanjutnya ada kondisi sosial ya seperti kemiskinan, penolakan dan pengabaian dan kurangnya pendidikan orang tua. Kekerasan dalam rumah tangga juga bisa menjadi salah satu menyebabkan kondisi anak menjadi anak yang mengalami kognitif ya, rendahnya apa ini? Rendahnya apa ya, Bu? Keterlambatan kognitif. Mm-mm. Selanjutnya, indikator awal keterlambatan kognitif. Yang pertama, biasanya diawali dengan sangat mudah marah atau pasif. Yang kedua, sulit untuk diberi makan.
Yang ketiga, abnormal saat menangis. Nangisnya tidak wajar ya. Selanjutnya, tidak melacak objek secara visual. Yang kelima, abnormal otot nada. Yang keenam, lambat untuk mencapai tongkat perkembangan. Yang ketujuh, tidak tersenyum saat usia 2 bulan. Sedikitnya interaksi dengan orang tua saat 4 bulan. Dan yang terakhir, tidak bisa mengoceh, tidak bisa duduk, tidak bisa berjalan. Dan ini adalah tanda-tanda awal keterlambatan kognitif. Selanjutnya, jenis-jenis kelainan kognitif itu ada 4. Yang pertama, disabilitas intelektual. Yang kedua, specific learning disorders. Yang ketiga, ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Yang keempat, Autism Spectrum Disorder. Nah, disabilitas intelektual ini biasanya dia mempunyai IQ di bawah 70 dan mempengaruhi belajarnya, berpikirnya, dan cara berkomunikasi sehari-hari. Nah, yang kedua ini diseleksia, kesulitan membaca, dan diskalkulia, dia mengalami kesulitan berhitung matematika dan mempengaruhi kemampuan akademik spesifik. Nah, selanjutnya ada ADHD, inatensi, hiperaktivitas, dan impulsivitas, dan mempengaruhi fokus dan kontrol diri. Selanjutnya, kesulitan autism ini kesulitan komunikasi sosial, perilakunya repetitif, dan respon sensorik tidak biasa. Nah, selanjutnya itu adalah jenis-jenis kelainan kognitif. Selanjutnya ada panduan membimbing anak dengan keterlambatan kognitif akan disampaikan oleh Ibu Nana Tri Astuti. Oke. Baik, terima kasih Bu Ayu. Oke, untuk selanjutnya itu yang akan saya presentasikan mengenai panduan membimbing anak dengan keterlambatan kognitif. Itu terbagi menjadi 6 poin. Kemudian yang pertama, pahami keterlambatan kognitif anak. Pentingnya untuk memiliki pemahaman yang jelas mengenai jenis dan tingkat keterlambatan kognitif yang dialami anak. Ini bisa didapatkan melalui diagnosis profesional dengan konsultasi dengan dokter anak, psikologi anak, dan spesialis perkembangan untuk mendapatkan diagnosis yang akurat. Yang kedua, juga bisa dengan observasi cermat dengan amati bagaimana anak belajar, berinteraksi, dan menghadapi tugas sehari-hari. Catat apa yang memicu kemajuan atau kesulitan mereka. Yang kedua adalah ciptakan lingkungan yang mendukung. Lingkungan yang kondusif sangat penting bagi anak dengan keterlambatan kognitif. Yang pertama itu rutinitas yang jelas. Anak-anak dengan keterlambatan kognitif seringkali merasa lebih aman dan nyaman dengan rutinitas yang terstruktur dan dapat diprediksi. Bisa dilakukan dengan membuat jadwal harian yang konsisten. Yang kedua, sederhanakan instruksi, berikan instruksi satu persatu dan gunakan bahasa sederhana serta mudah dipahami. Yang kedua, kurangi gangguan. Pastikan lingkungan belajar tenang dan bebas dari hal-hal yang dapat mengalihkan perhatian seperti televisi atau mainan yang terlalu banyak. Yang ketiga, fokus keterampilan fungsional. Prioritas pengajaran keterampilan yang akan membantu anak menjadi lebih mandiri dalam kehidupan sehari-hari, seperti yang pertama keterampilan perawatan diri, yang kedua keterampilan komunikasi, yang ketiga keterampilan sosial, dan yang terakhir keterampilan akademik fungsional. Keterampilan perawatan diri bisa diajarkan lewat keterampilan dasar seperti makan, berpakaian, kebersihan diri, mandi, sikat gigi, dan toilet training. Yang kedua, keterampilan komunikasi, dorong anak untuk berkomunikasi baik secara verbal maupun nonverbal, misalnya melalui isyarat, gambar, atau alat bantu komunikasi alternatif jika diperlukan. Yang ketiga, keterampilan sosial.
Keterampilan sosial bisa dilakukan dengan cara memahami dan mempraktikkan interaksi sosial dasar seperti berbagi atau menyapa orang lain, bermain peran, itu juga sangat membantu. Yang keempat, keterampilan akademik fungsional. Fokus pada konsep dasar seperti mengenali angka, huruf, warna, dan bentuk dalam konteks yang praktis. Misalnya menghitung jumlah sendok atau mengenali huruf pada rambu-rambu jalan. Yang keempat, gunakan pendekatan pembelajaran yang spesifik. Anak dengan keterlambatan kognitif seringkali membutuhkan pendekatan yang lebih terstruktur. Pengulangan dan latihan adalah keterampilan baru secara teratur dan dalam berbagai konteks untuk memperkuat pembelajaran. Yang kedua, pembelajaran multisensori. Libatkan berbagai indera, penglihatan, pendengaran, sentuhan, dan gerakan dalam proses belajar. Misalnya, saat belajar huruf, biarkan anak menyentuh huruf taktil atau membentuknya dengan plastisin. Yang kedua, modifikasi tugas. Pecah tugas besar menjadi langkah-langkah kecil dan kelola setiap langkah satu persatu. Berikan bantuan jika diperlukan dan secara bertahap kurangi bantuan seiring anak menguasai keterampilan. Yang keempat, penguatan positif. Berikan pujian, dorongan, dan hadiah kecil setiap kali anak menunjukkan usaha atau keberhasilan. Ini akan memotivasi mereka untuk terus belajar. Yang kelima, libatkan terapi dan dukungan profesional. Cari bantuan terapi wicara, okupasi, fisik, dan pendidikan khusus yang sesuai. Yang terakhir, poin keenam, jaga kesejahteraan emosional anak dan keluarga. Membimbing anak dengan keterlambatan kognitif bisa menjadi perjalanan yang menantang. Kuncinya adalah sabar dan penuh kasih. Ingatlah bahwa setiap anak berkembang dengan kecepatannya sendiri. Berikan dukungan emosional, cinta, dan pemahaman tanpa syarat. Dorongan kemandirian bisa dengan cara membiarkan anak melakukan sebanyak mungkin yang mereka bisa sendiri, bahkan jika itu membutuhkan waktu lebih lama. Hal ini membangun kepercayaan diri dan rasa bangga tersendiri untuk anak tersebut. Demikianlah presentasi dari kelompok 3 tentang perkembangan kognitif anak berkebutuhan khusus. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian presentasi kelompok 3 hari ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Kita Amin. bisa akhiri Amin. ya, amin semuanya. Mungkin bisa dimatikan perekamannya. Oke, Ibu.